Assalamualaikum, selamat malam kawan semua. Setiap pekerjaan punya risikonya masing-masing. Tapi bagi seorang petugas keamanan alias security, risikonya seringkali bersinggungan dengan dunia lain. Apalagi jika lokasi jaganya punya sejarah kelam. Cerita malam ini datang dari Daru, seorang security yang bekerja di sebuah komplek ruko perkantoran di Jakarta sekitar tahun 2017 sampai masa pandemi COVID-19. Komplek ruko ini unik, dibangun di atas bekas sawah dan tepat di bagian belakangnya, sejajar dengan tembok pagar adalah pemakaman umum yang masih aktif. Jadi bisa dibayangkan, basement ruko ini lembab, gelap, dan ramai saat malam tiba. Namun teror sesungguhnya bukan datang dari kuburan belakang, tapi dari jalan raya depan. Sebuah kecelakaan maut yang membuat Daru harus berhadapan dengan arwah yang masih merasa punya tanggung jawab pekerjaan. Siapkan kopi kalian, pastikan pos jaga kalian aman. Dan mari kita masuk ke ceritanya. Daru adalah tipikal security yang berani dan loyal. Jadwal kerjanya 4 hari kerja, 2 hari libur. Shiftnya diputar 2 hari pagi, 2 hari malam. Lokasi kerjanya terdiri dari 23 unit rukan, rumah kantor yang berjajar. Di bawahnya ada basement parkir yang menyambung dari ujung ke ujung. Kondisi basement ini selalu lembab dan becek. Konon karena tanahnya bekas sawah, ada mata air yang terus merembes keluar. Ditambah lagi, posisinya lebih rendah dari kuburan di belakang ruko. Tapi bagi Daru, gangguan suara atau sekelebat bayangan di basement itu makanan sehari-hari. Ia lebih takut sama maling daripada hantu. Sampai akhirnya masa pandemi COVID datang. Saat pandemi, ruko-ruko itu sepi. Karyawan work from home atau WFH. Daru sering jaga sendirian di pos depan, ditemani keheningan jalan raya yang biasanya macet total. Di masa-masa sepi inilah, sebuah tragedi terjadi tepat di depan matanya. Malam itu, sekitar pukul 1 dini hari, Daru sedang jaga shift malam sendirian. Rekan shiftnya izin sakit, jadi ia harus backup full area. Daru baru saja menyeduh kopi hitam, duduk santai di pos depan dekat pintu gerbang utama yang sudah digembok rapat. Jalan raya di depan ruko sepi nyaris mati. Tidak ada kendaraan lewat. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara motor Matic melaju kencang. Suaranya makin dekat, makin nyaring. Daru sempat membatin, ngapain nih orang ngebut-ngebut jam segini? Belum sempat pikiran itu selesai, suara hantaman keras memecah malam. Suaranya seperti ledakan bom. Tanah di pos jaga terasa bergetar sedikit. Daru langsung loncat dari kursinya. Ia melongok ke balik pagar besi. Sekitar 20 meter dari posnya, di tengah kegelapan jalan, ia melihat sesuatu yang mengerikan. Sebuah motor metik terbalik di pinggir trotoar. Rodanya menghadap ke atas dan bannya masih berputar kencang. Asap mengepul dari mesin motor yang hancur. Tapi pengendaranya tidak terlihat. Daru panik. Kunci gembok pagar ada banyak, susah kalau harus cari satu-satu. Tanpa pikir panjang, ia memanjat pagar besi setinggi 2 meter itu. Lompat ke seberang. Ia berlari kencang menuju lokasi kejadian. Begitu sampai di TKP, Daru lemas. Pengendara motor itu seorang driver ojek online berjaket hijau. Posisinya terjepit di antara 2 tiang listrik dan tembok pagar. Tubuhnya terlipat aneh, tapi yang bikin Daru merinding, tangan kanannya masih memegang stang motor yang tergeletak.
dan jari-jarinya masih kaku menarik gas. Itulah sebabnya roda motor masih berputar kencang meski motornya sudah terbalik. "Astagfirullah!" teriak Daru. Daru mematikan kontak motor paksa. Roda berhenti berputar. Suasana hening seketika. Hanya suara napas Daru yang memburu. Daru mencoba mengevakuasi korban. Ia menarik motor yang menindih kaki korban, lalu mencoba menarik tubuh si driver yang terjepit di tiang listrik. Keras, susah sekali. "Tolong tahan sebentar, Mas," ucap Daru, meski ia tahu korban sudah tidak merespons. Dengan sekuat tenaga, Daru menarik tubuh korban. Akhirnya terlepas. Tubuh itu limpung, jatuh ke pelukan Daru. Daru menahan tubuh korban di dadanya, menyandarkannya ke badannya agar tidak jatuh ke aspal. Saat itulah darah segar mengucur deras dari kepala korban. Darah itu membasahi seragam safari putih Daru, merembes ke dada, ke perut, sampai ke celana. Amis darah langsung menyengat hidung Daru. Daru membawa korban ke pinggir trotoar, menyandarkannya di tempat yang lebih aman. Ia berdiri di pinggir jalan, melambai-lambaikan tangan dengan baju penuh darah, mencoba menyetop mobil yang lewat. Sebuah mobil melaju kencang. Pengemudinya melihat Daru yang berlumuran darah di tengah malam sepi. Alih-alih berhenti, mobil itu malah tancap gas. Mungkin dikira begal atau hantu. Akhirnya, ada sesama rekan ojol yang lewat dan berhenti. Tak lama kemudian, rombongan komunitas ojol datang, polisi datang, ambulans datang. Keramaian memecah kesunyian ruko. Daru mundur perlahan. Tugasnya selesai. Ia melihat seragamnya. Putih berubah jadi merah pekat. Baunya bikin mual. "Aku balik ke pos dulu, mau bersih-bersih," gumam Daru. Ia tidak tahu bahwa darah yang menempel di bajunya itu bukan sekadar noda. Dan si driver ojol itu, dia akan datang lagi untuk menyelesaikan pekerjaannya yang tertunda. 2 hari setelah kejadian kecelakaan maut itu, Daru kembali masuk shift malam. Rekan jaganya masih sakit, jadi ia kembali harus berjaga sendirian menjaga unit ruko yang gelap gulita. Pukul 2 dini hari, suasana ruko hening. Pagar utama sudah digembok rapat. Lampu jalan remang-remang. Daru sedang duduk di dalam pos sambil memantau CCTV, sesekali menyeruput kopinya agar tetap terjaga. Saat ia menengok ke arah pagar depan, matanya menangkap siluet orang. Ada seseorang berdiri di luar pagar besi. Bukan di depan pintu gerbang, tapi di bagian tengah pagar yang tertutup rapat. Daru menyipitkan mata. Ia melihat sosok itu mengenakan jaket hijau khas ojek online. Tapi posisinya aneh. Sosok itu berdiri diam, tapi kepalanya diselipkan di antara jeruji besi pagar. Kepalanya miring, terjepit di celah pagar, menatap lurus ke arah pos satpam. Badannya di luar, kepalanya di dalam. Daru yang saat itu belum sadar sepenuhnya, mengira itu ojol nyasar yang bingung cari jalan masuk. "Ngapain di situ, Bang? Pintu masuknya di sebelah sana," teriak Daru sambil menunjuk gerbang kecil khusus pejalan kaki. Sosok itu tidak menjawab. Ia perlahan menarik kepalanya keluar dari celah pagar. Gerakannya kaku. Tanpa suara, ia berjalan sambil menuntun motornya menuju gerbang kecil yang ditunjuk Daru. Daru menghampiri gerbang itu. Ia melihat motornya, Honda Vario. Dan si pengendara itu, wajahnya datar, polos, kosong. Tidak ada ekspresi lelah, tidak ada senyum, tidak ada emosi. Matanya menatap lurus ke depan, tidak berkedip. "Mau kemana, Bang, malam-malam?" tanya Daru agak ketus, standar prosedur keamanan. Sosok itu menyodorkan sebuah bungkusan plastik hitam. Di dalamnya ada kotak makan styrofoam. "Ini ada titipan, Pak. Buat orang ruko."
Suaranya datar, tanpa intonasi. Daru menerima bungkusan itu. Terasa hangat, baunya sedap, seperti nasi padang. "Buat ruko nomor berapa?" tanya Daru. Tapi sosok itu tidak menjawab. Ia langsung memutar balik motornya dan melaju pergi pelan-pelan ke kegelapan jalan. Daru pun membawa bungkusan itu masuk ke pos. Ia mengecek jam dinding, pukul 2:15. Siapa orang ruko yang pesen makanan jam segini? Batinnya, Daru membuka grup WhatsApp OB dan security. Biasanya para office boy, OB yang menginap di ruko suka pesan makanan malam-malam. Daru berkata, "Siap ya, siapa yang pesan makanan? Ini ada nasi di pos." Tapi hening, tidak ada balasan. Daru mencoba keliling ke ruko-ruko tempat para OB biasa tidur. Ia mengetuk pintu, bertanya satu persatu. "Enggak bang, enggak ada yang pesan makanan," jawab salah satu OB dengan mata kantuk. Daru bingung. Terus ini nasi buat siapa? Ia kembali ke pos. Bungkusan nasi itu ia taruh di atas meja. Ia sempat mengintip isinya. Nasi Padang. Masih mengepulkan uap panas. Wangi rendang dan gulai menyeruak memenuhi pos satpam yang sempit. Mungkin nanti ada yang ngambil, pikir Daru. Ia membiarkan nasi itu tergeletak di meja sampai pagi. Pukul 7 pagi, matahari sudah terbit. Daru bersiap ganti shift. Rekan jaganya, sebut saja Dani, datang dengan wajah segar. Begitu masuk pos, mata Dani langsung tertuju pada bungkusan nasi di meja. "Sarapan dari mana ini bang?" tanya Dani sumringah. Daru yang sudah lelah begadang semalaman menjawab santai. "Tadi malam jam 2 ada ojol nganter. Katanya buat orang ruko, tapi aku cari-cari nggak ada yang pesen. Kamu makan aja kalau mau." Dani tanpa ragu langsung membuka bungkusan itu. "Wah, nasi Padang. Masih anget nih bang." "Mantap banget, jam segini masih anget," komentar Dani. Daru mengernyit. Nasi itu masih anget. Padahal itu nasi diantar jam 2 pagi. Sekarang jam 7 pagi. Harusnya sudah dingin, bahkan mungkin basi. Tapi Dani melahapnya dengan nikmat seolah baru dimasak 5 menit lalu. Daru hanya menggeleng-gelengkan kepala, lalu pamit pulang untuk istirahat. Ia tidak ambil pusing, yang penting tugasnya selesai. Baru saja Daru sampai rumah dan tidur beberapa jam, handphonenya berdering. Pukul 10 pagi, Komandan Regu menelepon. "Tolong kamu ke kantor sekarang. Ada orang polsek mau minta keterangan soal kecelakaan kemarin lusa," perintah komandan. Dengan mata berat, Daru balik lagi ke ruko. Di sana sudah ada polisi yang kemarin mengurus TKP kecelakaan. Mereka butuh berita acara pemeriksaan tambahan dari saksi mata. Setelah Daru menceritakan kronologi penolongannya, Pak Polisi memberikan informasi yang membuat lutut Daru lemas seketika. "Terima kasih sudah bantu evakuasi kemarin. Tapi sayang, nyawanya nggak ketolong. Korban meninggal dunia kemarin malam di rumah sakit akibat pendarahan hebat di kepala." Daru terdiam sesaat. "Jam berapa meninggalnya Pak?" tanya Daru. "Sekitar jam 12 malam, jawab polisi. Otak Daru langsung memutar ulang kejadian tadi malam. Daru kembali masuk shift malam kedua setelah kejadian nasi Padang itu. Suasana ruko malam itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Rekannya masih sakit, jadi lagi-lagi Daru harus menguasai medan 23 ruko sendirian. Ada satu hal yang Daru sesali malam itu. Seragam putih sekuritinya yang kemarin berlumuran darah korban sudah ia cuci. Tapi noda darah itu bandel, masih menyisakan bercak samar kecoklatan. Dan yang lebih parah, baunya. Bau amis darah itu tidak mau hilang. Bau anyir yang menusuk meski sudah direndam pewangi. Karena masih lembab, Daru menjemur seragam itu
di pagar besi pos satpam. Tepat di titik di mana kepala sosok ojol itu kemarin tersangkut di tiang listrik. Tanpa sadar, Daru telah memasang bendera atau undangan bagi pemilik darah tersebut. Pukul 1 dini hari, Daru melakukan kontrol rutin. Ia menyeduh kopi, menyalakan senter dan mulai berjalan menyusuri area ruko dari depan ke belakang. Ruko ini konturnya menurun. Bagian depan sejajar jalan raya, bagian belakang menurun menuju basement yang lembab dan gelap. Saat Daru berjalan menuruni jalan aspal menuju area belakang, langkahnya terhenti. Di pojok basement yang gelap, cahaya senternya menangkap sesuatu. Ada pantulan cahaya atau scotch light. Pantulan garis putih keperakan yang biasa ada di jaket driver ojek online. Daru menahan napas. Ia mengarahkan senternya lurus ke arah pojok itu. "Siapa di situ?" teriak Daru, mencoba berani. Cahaya senter menembus kegelapan, dan di sanalah dia. Sosok ojol itu duduk diam di atas motornya yang terparkir di pojokan gelap. Ia masih mengenakan jaket hijau yang sama. Helmnya ditaruh di stang. Kepalanya menunduk dalam. Daru merinding hebat. Logika pertahanannya hancur. Pagar sudah dikunci rapat gemboknya. Tidak ada akses masuk. Tidak mungkin ada ojol yang bisa masuk ke area basement belakang tanpa melewati pos depan. Daru bukan pengecut, tapi dia realistis. Dia sendirian, cuma bawa tongkat pentungan dan senter. Melawan manusia jahat dia berani, tapi melawan orang yang sudah mati, itu beda urusan. "Balik kanan, sebaiknya aku balik kanan," perintah otaknya. Tanpa menunggu sosok itu mendongak dan memperlihatkan wajah kosongnya lagi, Daru memutar badan. Ia berjalan cepat, setengah lari, kembali ke pos depan yang terang. Ia mengunci pintu pos rapat-rapat dan tidak berani kontrol ke belakang lagi sampai azan subuh berkumandang. Dan ternyata Daru bukan satu-satunya korban. Kejadian horor ini menyebar ke rekan-rekan security shift lain. Setelah Daru libur, rekannya yang menggantikan shift malam, sebut saja Yudi, mengalami hal yang lebih traumatis. Malam itu Yudi sedang kontrol di area basement sekitar pukul 11 malam saat sedang menyenter mobil-mobil tua yang parkir di sana. Yudi melihat ada gerakan di balik pilar. Seseorang sedang mengintip. Kepalanya nongol dari balik tembok lalu sembunyi lagi. Yudi yang belum tahu cerita lengkapnya mengira itu maling atau anak jalanan yang memanjat pagar. "Siapa di sana?" teriak Yudi galak. Sosok itu lari. Terdengar suara langkah kaki bergema di basement yang sunyi. Yudi mengejarnya. Sosok itu berbelok di tikungan parkiran motor. Yudi mempercepat larinya, siap menyergap. Begitu Yudi berbelok di tikungan itu, langkahnya berhenti mendadak sampai sepatunya berdecit. Di depannya tidak ada orang yang berlari. Jalan buntu. Hanya ada satu motor terparkir di sana. Dan di atas motor itu, sosok yang tadi dia kejar sedang duduk tenang. Mengenakan jaket ojol, duduk diam, menunduk membelakangi Yudi. Punggungnya terlihat kaku, tidak naik turun bernapas. Suasana di basement itu mendadak dingin, bau anyir darah tercium samar. Yudi mundur perlahan, nyalinya ciut seketika. Itu bukan orang, batin Yudi. Yudi langsung lari terbirit-birit kembali ke pos satpam. Napasnya ngos-ngosan, wajahnya pucat pasi. Besok paginya saat serah terima shift, Yudi langsung melabrak Daru. "Semalam aku dikejar-kejar setan ojol. Aku kira maling. Pas aku samperin malah duduk diam di motor dan mukanya nggak ada," jelas Yudi. Daru cuma bisa nyengir kecut. Ia jadi bahan ledekan sekaligus sasaran kemarahan satu regu. "Mau gimana lagi bang? Namanya juga nolongin orang kecelakaan. Mana aku tahu sosok itu bakal betah di sini.
bela Daru. Ternyata bukan cuma security. Para OB yang tidur di ruko juga mulai resah. Seringkali selepas maghrib atau jam 9 malam, mereka mendengar suara dari luar pintu ruko. "Permisi paket," suaranya datar. "Khas kurir." Tapi begitu pintu dibuka, kosong, tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan bau amis darah yang lewat. Para OB sampai hafal. Teror itu berlangsung intens selama seminggu penuh. Sosok ojol itu seolah-olah masih menjalani rutinitas kerjanya. Mengantar paket, menunggu orderan di pangkalan, dan mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang masih hidup. Seminggu telah berlalu, teror ojol itu perlahan mulai mereda. Mungkin arwahnya sudah sadar, atau mungkin keluarga sudah mendoakan. Daru dan rekan-rekannya mulai bisa bernapas lega saat jaga malam. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. 2 minggu kemudian, jalan raya di depan ruko kembali menunjukkan taringnya. Jalur itu memang trek lurus yang menggoda pengendara untuk ngebut, tapi minim penerangan. Sore hari, selepas asyar, Daru sedang libur, tapi grup WhatsApp kantor ramai. Laka lantas lagi depan pos. Kali ini, korbannya sepasang suami istri. Motor mereka menghantam trotoar dan tiang listrik yang sama. Tiang yang pernah memeluk si ojol. Benturannya begitu keras hingga fatal. Sang suami dan istri meninggal dunia di tempat. Daru yang mendengar kabar itu hanya bisa mengelus dada. Ia tahu kematian yang mendadak dan tragis di lokasi yang sama biasanya akan meninggalkan jejak energi yang baru. Dan benar saja, 3 hari setelah kecelakaan itu, Daru kembali masuk shift malam. Malam itu, Daru berjaga berdua dengan Komandan Regu. Para OB yang biasanya tidur menyebar di ruko-ruko, malam itu memilih menggelar tikar dan tidur ramai-ramai di dalam pos satpam. Mereka trauma. Pukul 3 dini hari. Waktu yang paling sunyi. Saat Daru sedang duduk santai di teras pos, telinganya menangkap suara. Suara tangisan perempuan. Suaranya bukan seperti kuntilanak yang tertawa melengking, tapi murni suara tangisan kesedihan. Rintihan pilu yang menyayat hati. Suara itu terdengar sangat dekat, dari arah pagar utama. Daru menyenggol komandannya. "Dengar suara itu enggak, Dan?" tanya Daru. Komandan yang tadinya ngantuk langsung melek. Wajahnya tegang. "Iya, suara cewek nangis." "Kenceng banget," jawab komandannya. Mereka berdua mengintip ke arah pagar. Tapi kosong. Jalanan sepi. Tapi suara itu terus terdengar. Daru merinding. Ia teringat korban kecelakaan suami istri kemarin. Kemungkinan besar itu adalah suara arwah sang istri yang masih merasakan sakitnya benturan maut itu. Teman shift Daru yang lain, yang kebetulan sedang kontrol area depan, langsung lari terbirit-birit balik ke pos. Sejak malam itu, area pagar depan menjadi zona terlarang di atas jam 12 malam. Tidak ada yang berani mendekat kecuali terpaksa. Gangguan di ruko itu semakin menjadi-jadi dan bervariasi. Bukan cuma suara tangisan, tapi juga aktivitas poltergeist, benda bergerak. Kadang saat Daru sedang duduk diam, tiba-tiba benda keras jatuh menimpa atap mobil yang parkir di depan pos. Begitu dicek, tidak ada apa-apa. Hanya suaranya yang menggelegar. Lain waktu terdengar suara besi dipukul-pukul. Suaranya berasal dari tiang listrik bekas kecelakaan itu. Seolah ada yang sedang memukul-mukul tiang itu. Banyak orang luar atau karyawan baru yang tidak percaya cerita Daru. Daru yang sudah kenyang pengalaman cuma tersenyum miring. Daru pernah mengajak salah satu orang yang skeptis untuk duduk diam di pos lewat tengah malam. Baru setengah jam duduk, orang itu langsung pucat. Dia mendengar sendiri suara langkah kaki dan suara rintihan tepat di sebelahnya.
Orang itu langsung pamit pulang, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Bagi Daru, hantu di ruko itu sudah seperti tetangga. Asal tidak mencelakakan fisik, Daru masa bodoh. Mentalnya sudah ditempa baja gara-gara kejadian ojol itu. Setelah rentetan kejadian itu, Daru memutuskan untuk mempensiunkan seragam security yang kena darah itu. Meskipun sudah dicuci berkali-kali, direndam pewangi, baunya tetap aneh. Ada bau amis samar yang tidak mau hilang, seolah darah itu sudah menyatu dengan serat kain. Seragam itu ia simpan, tidak dipakai lagi. Namun, pengalaman itu membekas seumur hidup di ingatan Daru. Ia belajar satu hal, menolong orang itu wajib, tapi kita juga harus siap dengan risiko selanjutnya. Daru tidak menyesal pernah memeluk jenazah ojol itu. Ia tidak menyesal seragamnya kotor, karena di balik teror paket nasi dan kepala di pagar, Daru tahu bahwa sosok itu sebenarnya tidak berniat jahat. Dia hanya bingung. Dia hanya ingin menuntaskan tugas terakhirnya, mengantar makanan, sebelum akhirnya sadar bahwa dunianya sudah berbeda. Kini, setiap kali Daru melihat ojol lewat di depan rukonya malam-malam, ia selalu membunyikan klakson atau menyapa, sekadar memastikan kaki mereka napak tanah atau tidak. Ruko bekas sawah dan kuburan itu mungkin memang angker dari sananya. Tapi tragedi kecelakaanlah yang menghidupkan tempat itu menjadi panggung sandiwara bagi mereka yang tak kasat mata. Kisah Daru mengajarkan kita tentang dedikasi. Bayangkan, bahkan setelah nyawa melayang, seorang ayah masih berusaha mengantarkan nafkah atau paket nasi untuk pelanggannya. Terlepas dari seramnya wajah tanpa ekspresi atau kepala yang terjepit pagar, ada sisi kemanusiaan yang menyentuh di sana. Bahwa tanggung jawab kadang terbawa sampai mati. Jadi, jika suatu malam kalian memesan makanan dan drivernya diam saja dengan tatapan kosong, terima saja makanannya. Jangan banyak tanya dan jangan lupa ucapkan terima kasih. Siapa tahu itu adalah orderan terakhir yang sedang dia perjuangkan untuk bekal di alam sana. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.